kamu jadi pacarku?" Aldo berlutut di depanku. Tangannya memegang boneka teddy bear berwarna coklat. Lagi-lagi hal seperti ini terjadi. Aldo tidak pernah merasa kapok untuk menembakku berulang kali. Kalau dihitung-hitung, ini adalah kali ke-10 dia menyatakan cinta padaku. Tapi kali ini lebih parah. Dia meminta segmen khusus kepada panitia untuk menembakku di atas panggung saat aku sedang menjadi MC atau Master of Ceremony acara inaugurasi fakultas. Semua mata tertuju pada kami. Mereka sedang menunggu akhir seperti apa yang akan muncul dalam drama kali ini. "Terima, terima, terima." Sorakan penonton membuat Aldo tersenyum semakin lebar, merasa mendapatkan banyak dukungan. Aku benar-benar malu. Sejak tadi aku berusaha untuk tidak menampar Aldo. Kenapa sih dia nekat melakukan hal semacam ini? Aku menarik tangan Aldo ke belakang panggung. Semua penonton bersorak riang. Mereka pikir akan ada momen manis yang akan terjadi berikutnya. "Maksud kamu apa sih?" tanyaku setelah kami berada di belakang panggung. Semua kru yang ada di sana beralih memandangi kami. Aku rasa lebih baik malu di depan panitia daripada menahan malu di depan penonton. Aldo tidak menjawab apa-apa. Dia hanya diam memperhatikan aku yang terlihat sangat kesal. "Siapa yang izinin dia naik ke panggung?" teriakku pada kru yang bertugas di belakang panggung. Mereka semua diam, terlihat takut melihat kemarahanku. Aku memandang semua kru yang ada di tempat itu satu persatu. Tidak ada yang mau mengaku. Lalu Nela muncul dengan wajah panik. Dia berusaha menenangkanku. Aku berbalik lagi pada Aldo yang kini tertunduk takut. Dia tidak berani menatapku. "Aku udah bilang berulang kali kalau aku gak suka sama kamu. Aku gak mau jadi pacar kamu. Aldo, please, jauhin aku. Move on, cari cewek lain. Jangan maksa," kataku penuh penekanan. Aku meletakkan mikrofon di sembarang tempat. Sudah malas melanjutkan acara ini. Nela masih berusaha menenangkanku dan mencegahku untuk pergi. Tapi aku sudah terlalu marah. Moodku sudah hancur. Aku pergi begitu saja dari gedung meskipun acara belum selesai. Beberapa panitia meneriaki aku. Mereka bilang aku tidak profesional. Aku berjalan cepat menuju gedung PKM, berniat untuk mengambil tas kemudian pergi dari kampus. Tapi Nela mengejarku sampai ke dalam ruang rapat. Dia masih berusaha untuk membujukku agar bersedia melanjutkan acara. Acara akan berantakan jika MC-nya tidak ada. "Gak mau. Aku udah kepala malu. Aku mau balik." Aku mengemasi baju dan peralatan make up yang berantakan di atas meja. Aku belum sempat merapikannya karena buru-buru ke gedung untuk mengikuti briefing sebelum acara dimulai. Dalam briefing tadi tidak ada skrip tentang Aldo naik ke panggung dan menyatakan cinta kepadaku. Lalu aku pergi keluar kelas. Beberapa siswa yang melihatku langsung berbisik-bisik. Sepertinya besok aku akan menjadi trending topik. Dikenal sebagai panitia paling tidak profesional atau wanita sombong yang menolak lelaki berkali-kali. Aku mana peduli. Sore harinya Nela mengajakku ke kafe yang baru di dekat rumah.
Katanya sedang ada diskon grand opening khusus hari ini. Potongan harga untuk semua produk sebesar 50%. Sebagai pemburu promo, tentu saja aku mengiyakan. Apalagi aku sedang butuh hiburan. Kejadian di sekolah benar-benar membuat moodku sangat kacau. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi hari esok. Masih bad mood ya? Aku menghela napas berat. Tidak mudah mengembalikan mood yang sudah rusak. Seperti mengetahui bahwa aku duduk di sini bukan untuk membahas masalah tadi pagi, Nela merubah topik pembicaraannya. Katanya hari ini Pino pulang dari Banjar, Lis. Katanya lagi dengan mata berbinar terang. Sontak aku terkejut. Kopi susu yang sedang kusesap tumpah membasahi baju dan rok yang kukenakan. Aku segera membersihkan baju putihku dengan tisu di atas meja. Nela ikut membantu dengan mengambilkan beberapa tisu yang tersedia. Aduh, gimana? Mau dibersihin ke kamar mandi nggak, Lis? Ayo aku anterin, kata Nela menawarkan. Aku mengangguk patuh. Kemudian mengikuti langkah Nela sambil sibuk membersihkan baju. Tiba-tiba Nela berhenti. Hampir saja aku menabraknya. Kenapa berhenti? Tanyaku heran. Kamu sibuk sendiri, bersihin bajunya di toilet aja. Sambil jalan kan susah, kata Nela kemudian menggandeng tanganku. Aku hanya bisa menurut. Pikiranku kini penuh dengan Pino, teman kecilku yang pindah ke Banjar 5 tahun yang lalu. Udah sampai, sana masuk. Aku nunggu di luar saja. Nela berdiri di depan pintu bertuliskan toilet wanita. Lalu aku masuk ke dalam toilet. Tidak ada siapa-siapa di dalam sana. Aku berjalan menuju wastafel, menyalakan keran dan membasahi tangan dengan air. Baju dan rok yang terkena noda kopi aku basahi. Kemudian aku kucek sebentar. Setelah selesai, aku mencuci muka. Bayangan gadis kecil dan pemuda kecil berusia 12 tahun yang sedang duduk di tepi sungai mengisi pikiranku. Aku teringat pada saat terakhir bertemu dengan Pino sebelum pindah ke Banjar. Kejadian 10 tahun lalu itu masih terasa sangat fresh dalam ingatan, seperti baru saja terjadi kemarin. Pino beneran mau ke Banjar? Gadis kecil berkepang dua bertanya dengan raut sedih. Pino terlihat enggan membicarakannya. Aku memandangnya dengan seksama, berharap Pino akan menggeleng atau mengatakan tidak. Iya, Lis, mau ke Banjar, lanjutin sekolah di sana, jawabnya dengan suara lirih. Tentu saja aku kecewa, memasang wajah cemberut seketika. Kenapa harus pergi sih? Sekolah di sini juga kan bisa, tanyaku sedikit berteriak. Aku benar-benar kesal. Pino hanya menunduk, memandang riak air yang tercipta dari gerakan kakinya yang terendam di dalam air. Aku masih menunggu jawaban. Pino, jawab dong. Aku memaksanya untuk memandangku. Mataku mulai memanas. Air mataku hampir saja jatuh. Pino tetap diam, tidak menjawab apa-apa. Air mataku mulai mengalir lembut menuruni pipi ini. Aku tidak mau Pino pergi. Pino tidak boleh meninggalkan aku. Pino juga merasa begitu kan? Kataku padanya. Pino, jawab. Suaraku semakin meninggi. Aku mulai terisak. Tangisku pecah begitu saja. Tapi Pino masih saja diam, mengamati wajahku dengan tatapan sendu. Kami saling bertatapan. Pino memelukku tiba-tiba,
dan menangis di pundakku. Aku hanya bisa mematung. Pino sama sedihnya dengan aku. Dia sangat sulit untuk meninggalkanku. Pino gak mau pergi, Lista. Tapi Pino harus ikut Abah sama Umi. Pino udah bilang sama Abah kalau mau tetap di sini sama Lista, Bibi Yola, Paman Nurdin, dan teman lainnya. Tapi Abah gak kasih izin. Abah bilang kalau Pino libur masih bisa main ke sini. Pino melepas pelukannya, mengusap air mata karena mungkin dia malu menangis di hadapanku. Aku pun mengusap air mataku, lalu menatap wajah Pino dalam-dalam. Seulas senyum timbul di wajahku. Masih ada harapan untuk bertemu. Tapi beneran kan Pino mau main ke sini? Pino mengangguk sambil tersenyum. Aku tersenyum semakin lebar. Masih ada harapan untuk bertemu kembali. Meskipun intensitasnya sebentar. Ya, mungkin gitu. Janji Pino, kalau kamu akan sering main ke sini menemuiku. Aku menyodorkan jari kelingking. Pino pun menyambutnya. Jari kami bertaut menandakan sudah ada janji yang mengikat. Suatu saat kami harus bertemu kembali. Pino harus mendatangiku. Aku kembali ke alam nyata. Pipiku basah oleh air mata. Ingatan itu mengundang tangis. Tangis atas janji yang belum dapat Pino tepati hingga saat ini. Kami bahkan sudah hilang kontak sejak 5 tahun lalu. Pino tidak lagi memberiku kabar. Nomornya tidak dapat dihubungi. Aku juga tidak bisa menemukan media sosialnya. Pino bukan orang yang suka pamer di media sosial. Ketika aku mengajaknya membuat Facebook, bahkan dia menolak. Katanya gak ada gunanya main begituan. Dia lebih suka berinteraksi secara langsung. Aku menyesal dengan keputusan yang telah kubuat untuk selalu setia menunggu kedatangannya. Tapi nyatanya apa? Pino tidak juga datang menemuiku. Dia juga berhenti mengabariku. Ingin rasanya cuek dengan kabar yang disampaikan Nela, bahwa Pino akan kembali. Namun rasa rindu pada sosoknya tetap tumbuh dan semakin berkembang. Itulah alasanku sulit menerima sosok lain, termasuk Aldo yang cukup populer di sekolah ini. Aku mengusap air mata dengan garam, mencoba menata kembali hati agar tegar, kembali membangun serpihan kekuatan yang mulai ambruk terserang mungkahan rindu pada sosok Pino. Ketika keluar dari toilet, Nela tidak ada di tempat semula. Aku mencarinya di sekitar tempat terakhir dia menungguku. Tapi sosok Nela tidak juga aku temukan. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke meja. Siapa tahu Nela sudah lebih dulu kembali karena menungguku terlalu lama. Ketika sampai, seorang pemuda berkaos merah mengejutkanku. Dia duduk di kursi depan Nela. Kursi yang seharusnya menjadi tempatku kembali. Pemuda itu tampak asing. Aku hanya melihat punggungnya saja. Lista, sini, duduk samping aku. Nela melambaikan tangan, memintaku untuk mendekat. Aku menatap Nela, lalu melirik pada si pemuda. Nela tertawa, peka terhadap maksud lirikanku. Duduk, ayo. Ayo sini duduk dulu, Lis. Nela menarik tanganku, memaksaku untuk duduk.
Kemudian aku duduk di sebelah Nela, dan kemudian aku melirik ke arah pemuda asing di depan Nela yang dengan tenang melahap roti bakar selai coklat. Wajahnya sangat teduh, tenang, dan tidak peduli dengan kehadiranku. Dia bahkan tidak memandangku sama sekali, tidak menyapa atau meminta maaf karena telah duduk di kursiku. Aku kesal dengan kenyataan itu. Semakin lama, sikap manusia makin tidak sopan. Lis, hai Lis, tahu nggak dia siapa? Nela menunjuk si pemuda dengan wajah sumringah. Aku menggedikan bahu tak peduli. Masa bodoh dengan orang baru yang tidak tahu sopan santun, mengambil tempat duduk orang lain tanpa izin, tanpa minta maaf. Hei, dia Pino. Sontak aku terkejut. Mataku melebar, bibirku menganga tak percaya, dan jantungku berdetak semakin cepat. Mendengar namanya disebut saja sudah membuatku salah tingkah sampai menumpahkan kopi. Bertemu dengannya secara langsung tentu membuatku semakin salah tingkah. Entah barang apa yang akan aku tumpahkan lagi. Aku menatap pemuda itu tak percaya, mencoba mencari di mana letak kemiripannya dengan Pino yang kutemui 5 tahun yang lalu. Pemuda itu menatapku balik. Pandangan kami pun akhirnya bertemu. Wajahnya terlihat lebih jelas. Aku memandang setiap detail dari wajahnya. Matanya, alisnya, bulu matanya, hidungnya, bibirnya, dan tahi lalatnya masih saja sama. Tatapannya pun juga masih sama, terlihat sendu dan menenangkan. Ya, dia adalah Pino, orang yang aku tunggu selama ini. Pino, panggilku dengan suara bergetar dan tersendak-sendak. Tepat saat nama Pino terucap dengan sempurna, bulir demi bulir air mata mulai turun, membasahi mata dan pipiku. Aku menangis. Pino kemudian berdiri mendekati kursiku, lalu berlutut di dekatku. Dia menggenggam tanganku dengan erat, seolah takut aku akan lari menjauhinya. Dia mendongak ke atas, mengamati wajahku lebih dekat. Kami pun saling berpandangan, berbagi rasa yang tak mudah diungkapkan lewat kata. Maaf, aku telat ya, katanya lirih, kemudian tersenyum. Aku terus menangis, sulit mencegah air mataku untuk tidak turun. Bibirku tidak bisa berkata apa-apa. Tenggorokanku tercekat. Hanya kepalaku yang menggeleng. Maaf karena baru bisa menepati janji sekarang. Maaf karena enggak mengembari kamu. Maaf karena membuat kamu menunggu. Maaf karena aku baru kembali. Senyumnya sekarang semakin lebar. Pino menggenggam tanganku lebih erat. Enggak, Pin, kamu datang tepat waktu. Terima kasih sudah bersedia untuk kembali. Terima kasih telah berusaha menepati janji. Aku saja yang kurang sabar selama ini, jawabku kemudian. Pino tersenyum lebar, kemudian memelukku dengan erat. Aku membalas pelukannya. Wangi tubuhnya bisa kurasakan secara langsung. Kesegaran khas parfum lelaki tercium begitu semerbak. Aku bisa merasakan ototnya yang semakin besar,
Dadanya semakin lebar dan pundaknya semakin tegap. Dia telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa, bukan lagi sebagai Pino kecil berusia 12 tahun. Tangisku belum juga reda. Aku menangis bahagia. Pinoku telah kembali. Dia ada di sini, memelukku dengan erat, memberiku kenyamanan yang tak pernah kuharapkan kepergiannya. Aku tidak mau melepasmu lagi. Aku tidak ingin kamu pergi meninggalkanku. Aku sayang kamu, bisiknya tepat di telingaku. Aku tersenyum lebar, tanpa sadar memeluknya semakin erat. Hari ini begitu membahagiakan untuk diriku. Aku melepaskan pelukannya. Dia mengamati wajahku sekali lagi. Air mataku kini sudah kering. Tangisku sudah berhenti. Kini yang tersisa senyum manis yang mengembang di bibirku. Udah, kangen-kangenannya ditunda dulu. Gak enak diliatin orang. Nela menegur kami. Pino bangkit lalu kembali duduk di kursinya. Orang-orang di sekitar kami melihat dengan pandangan yang bermacam-macam. Ada yang ikut sedih hingga meneteskan air mata, dan ada yang bergidik jijik dan menganggap kami terlalu lebay. Nela membayar pesanan dan mengajak kami keluar dari kafe dengan segera. Lista pulang sama kamu ya, Pin? Kata Nela. Nah, kamu pulang sama siapa, Nel? Tanya Pino balik. Bawa motor. Tuh parkir di sana. Nela menunjuk motor Scoopy berwarna merah di parkiran. Pino pun mengangguk. Nela meninggalkan kafe lebih dulu. Dia melambaikan tangan kepada kami. Pino menggenggam tanganku erat dan mengajakku ke salah satu mobil yang terparkir. Pino membukakan pintu untukku. Kemudian aku dipersilakan untuk masuk layaknya Tuan Putri. Ini mobil kamu, Pin? Pino mengangguk sambil tersenyum sombong. Kemudian melajukan mesin mobil dengan kecepatan rendah. Ada banyak pertanyaan yang ingin aku tujukan kepada dia. Dapat dari mana? Kerja dong, katanya sambil tertawa renyah. Pertanyaanku tidak bermutu. Kami saling diam. Pino sibuk dengan mengemudi mobil dan aku sibuk dengan pikiranku sendiri. Kenapa rasanya semakin canggung? Tidak seperti saat masih kecil dulu. Aku bisa dengan bebas bertanya dan bercerita sesuka hati. Tadi habis ditembak ya? Kamu, Pin, tahu kabar itu dari mana sih? Aku menoleh ke arahnya seketika itu juga. Mataku membulat. Pino masih bersikap santai, sibuk dengan kemudinya. Kenapa kamu harus bertanya? Bukankah sekarang yang terpenting aku ada dan sedang duduk di sampingmu, kan? Kataku pada Pino. Kenapa nggak diterima sih? Aku memukulnya dengan bantal leher di depanku. Aku tidak suka membahas hal itu. Aku kesal bila mengingat bagaimana malunya ditembak di depan banyak orang. Mana aku sedang bertugas sebagai MC. Bagaimana besok menghadapi teman kampus juga belum terpikirkan olehku. Mungkin saat ini namaku sedang menjadi trending topik di akun gosip kampus. Kau marah? Tanyanya dengan nada mengejek. Aneh pertanyaannya. Kalau nggak diterima, artinya ya aku nggak suka lah. Terus sukanya sama siapa? Sama aku. Wajahku memanas. Aku menjadi salah tingkah.
Dia selalu bisa membuat jantungku berdetak lebih kencang daripada biasanya. Aku menggigit bibir bawah, bingung harus menjawab apa. Seharusnya dia sudah tahu jawabannya. Kok diam lagi sih? Siapa? Ayo jawab. Godanya lagi. Aku masih enggan untuk menjawab. Bibirku ingin menyebut nama, tapi terlalu gengsi untuk mengungkapkannya. Yah, masalah klasik seorang perempuan. Pakai nanya lagi. Orang udah tahu jawabannya kan? Omelku lagi. Kemudian Pino memandangku lagi, tersenyum dengan manisnya, dan aku hanya bisa tersenyum malu-malu. Hari itu berakhir dengan bahagia. Cerita penantianku kini telah usai. Kisahnya berakhir dengan ending yang memuaskan. Cinta masa kecilku telah kembali datang. Pinoku sudah pulang. Dia ada di sampingku, duduk dengan tenang sambil menggenggam erat tanganku. Lagu akad mengudara lewat gelombang radio, menambah romantis suasana saat ini. Hamparan laut luas dan merahnya langit senja mengiringi perjalanan kita. Aku berharap kebersamaan kita tak akan pernah berakhir. Terus begini sampai keriput dan mulai tumbuh uban di kepalaku. Terima kasih untukmu, Pino. Kamu memang cinta sejatiku.